Mujahid, muridnya Ibnu Abbas ketika menafsirkan As-Subul, jauhilah jalan-jalan yang lain, ikuti satu jalan yang lurus, hindari jalan-jalan yang lain. Kata Mujahid, As-Subul al-bid'ah wa syubhat. Kata Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabir muridnya Ibnu Abbas, As-Subul maksudnya adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Setelah itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis kelanjutan dari tafsir dari Mujahid yang menafsirkan tentang subul, jalan-jalan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya, yaitu bid'ah dan syubhat. Maka beliau membawakan hadis tentang larangan berbuat bid'ah. Kita bacakan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan dalam perkara kami ini suatu yang bukan dari Islam, fa huwa raddun, maka tertolak. Akhrajahu, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada, yang bukan itu, bukanlah perkara kami, maka tertolak. Di sini hadis Aisyah dengan dua lafal ya. Hadis Aisyah tentang larangan berbuat bid'ah. Hadis ini, sebelum kita jelaskan hadis ini, dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pilihan yang 40 hadis tersebut disebut dengan Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang ringkas namun padat maknanya. Seakan-akan ribuan hadis maknanya kembali kepada 42 hadis tersebut. Jadi ada kesimpulan daripada Islam. 42 hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah adalah kesimpulan dari hukum-hukum Islam. Makanya siapa yang pelajari 42 hadis tersebut, dia akan memahami Islam secara global. Di antaranya hadis yang kelima yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah hadis ini. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam agama, maka tertolak. Sampai ada yang mengatakan hadis ini, hadis Aisyah ini adalah sepertiga agama, ya. Ada yang mengatakan sepertiga agama. Hadis ini tadi kita sebutkan termasuk intisari agama. Bahkan ada yang mengatakan sepertiga agama. Karena agama dibangun di atas 3 hadis. Ya, agama dibangun 3 hadis ya. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Tergantung niatnya, hadis Umar bin Khattab. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis ini. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah, hadis yang kita bahas. Hadis Aisyah, larangan berbuat bid'ah, dan yang ketiga adalah hadis Nu'man. Hadis Nu'man yang Allah Nabi mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun musyabbihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya ada perkara-perkara yang syubhat. Artinya kata sebagian ulama, siapa yang ingin menjalankan agama kembali kepada 3 hadis ini ya. Ya, tentang halal, haram, syubhat. Ini tentang larangan bid'ah. Larangan bid'ah. Maka seorang kalau ingin menjalankan agama kembali kepada 3 hadis ini. Perbaiki niatnya. Pertama dia perbaiki niatnya karena Allah. Yang kedua, jangan melakukan perkara yang di luar perintah, yaitu jangan berbuat bid'ah. Kemudian dia lihat mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat. Sehingga ada yang mengatakan hadis ini adalah sepertiga daripada agama, karena agama kembali kepada 3 hadis ini. Nah, lafal hadis Aisyah ada 2. Lafalnya 2 lafal ya. Yang pertama, man ahdatsa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa. Siapa yang mengada-ngadakan? Siapa yang mengada-ngadakan perkara bid'ah, sesuatu yang tidak malaysa minhu, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, membuat perkara baru yang bukan dari perintah kami, maka tertolak. Di sini berarti kreator dia. Ini kreator bid'ah. Dia apa? Pelopor, pencetus ya. Pencetus bid'ah ya. Lafal yang kedua lebih umum lagi ya. Tidak harus pencetus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad."
siapa yang melakukan amalan bid'ah. Ya, amalan, maksudnya amalan bid'ah. Yang tidak ada contoh dari maka tertolak. Yang ini mencakup kreator bid'ahnya dan juga pengikutnya. Sehingga siapapun yang melakukan bid'ah maka tertolak. Apakah dia yang mengkrit bid'ah tersebut atau dia hanya sekedar ikut-ikutan. Maka dibawakan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ketika membawa hadis ini, ketika mengatakan bab wajib untuk masuk dalam Islam, maksudnya Islam yang murni, bukan Islam yang kau buat-buat sendiri. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dijalankan oleh para sahabatnya, bukan Islam yang diada-adakan. Karena itu bukan Islam yang kita disuruh untuk masuk dalam Islam tersebut. Allah berfirman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Maksudnya yang memang itu ajaran Islam, bukan yang diada-adakan ya. Tentunya kalau kita bahas tentang bid'ah, maka bid'ah sangat banyak ya. Pembahasannya tentu sangat banyak, tapi kita akan singgung sedikit tentang bid'ah ya. Coba ya. Baik. Bid'ah, pembahasannya tentu sangat luas, tapi kita singgung sedikit sini. Bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Imam Malik berkata, ya, man za'ama man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ya. Imam Malik berkata, suatu kalimat yang indah, siapa yang memandang bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah menuduh Muhammad telah mengkhianati risalah, ya. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu sudah sempurna. Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakun al-yauma din. Apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agama, maka hari ini sekarang juga bukan agama. Juga bukan agama. Nah, kita nggak boleh, karena Islam sudah datang dengan sempurna. Karena Islam sudah sempurna, ya. Karena Islam sudah sempurna. Sempurna dan tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Apa yang disembunyikan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang dia perkara agama baru, tapi dia tidak terkait dengan perkara-perkara ritual, tapi dia terkait dengan perkara-perkara sarana. Ini sering saya sampaikan ya. Nah, contoh seperti apa? Contoh seperti pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Ya, dulu Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dibukukan. Kenapa belum dibukukan? Karena tidak mungkin dibukukan. Kenapa tidak mungkin dibukukan? Pertama, karena ketika Nabi masih hidup, Al-Quran masih terus turun. Dan ketika turun, terkadang ayat diletakkan di bawah, di surat tertentu, di tengah-tengah surat tertentu. Ya, seperti di antara ayat-ayat yang terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Waspadalah kalian dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Itu adalah di antara dari surat Al-Baqarah, di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Ya, bukan berarti setiap ayat langsung harus urutan kita sesuai dengan kejadian sejarah. Terkadang ayat tersebut diletakkan di tengah-tengah surat. Sehingga kalau dituliskan harus ada perbaikan-perbaikan terus. Maka ketika itu belum dikumpulkan karena belum selesai turunnya Al-Quran. Kemudian
Yang kedua ada nasikh dan mansukh. Ada ayat-ayat yang dihapuskan. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ada ayat-ayat yang dulu dibaca, dimansukh dan dihilangkan, diganti dengan ayat yang lain. Sehingga di kodifikasi Al-Qur'an itu memang tidak bisa dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan Al-Qur'an selesai? Ketika Nabi sudah meninggal sudah selesai. Tidak ada ayat lagi yang akan turun dan tidak ada lagi nasikh dan mansukh. Maka setelah itu di zaman Abu Bakar ada yang punya ide untuk membukukan Al-Quran, namun itu dirasa berat oleh Abu Bakar. Abu Bakar merasa bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu pun padahal boleh, itu cuma sarana. Al-Quran dibukukan itu sarana, bukan ritual. Ritualnya kita baca Al-Quran. Di antara sarana membantu kita untuk baca Al-Quran, Al-Qurannya dikumpulkan. Itu pun para sahabat berat untuk melakukannya karena tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya maslahah mursalah. Sebagian orang menamakan dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Selama pembahasan bid'ah hasanah terkait dengan sarana, maka itu hanyalah sisi beda penamaan ya. Contoh lagi misalnya seperti disebutkan oleh Al-Izz bin Abdissalam, contoh-contoh bid'ah hasanah seperti ilmu nahu sharaf. Ilmu nahu sharaf adalah ilmu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tetapi dia hanyalah sarana untuk agar kita bisa belajar bahasa Arab. Nah, ilmu tersebut adalah bid'ah hasanah. Ya, di zaman Nabi tidak perlu. Kenapa? Para sahabat semua jago bahasa Arab. Ketika seorang semakin jauh dari zaman risalah, dari zaman kenabian, butuh ilmu yang agar bisa mengkokohkan bahasa Arab. Ilmu tersebut muncul belakangan, namanya ilmu nahwu dan ilmu saraf. Apa ini disebut? Kita sebut namanya maslahah mursalah. Itu kemaslahatan yang diperbolehkan. Ya, maslahah mursalah. Ya. Tidak pernah dibahas, tapi kita pahamnya hanyalah sarana untuk suatu ritual agar kita bisa ngerti bahasa Arab. Dia bukan tujuan, tapi dia adalah sarana. Ya, sebagian orang menamakannya dengan bid'ah hasanah. Contoh lagi seperti pondok. Di zaman Nabi nggak ada pondok. Pondok tujuannya apa? Tujuannya agar bisa belajar agama. Belajar agamanya sudah ada di zaman Nabi. Cara untuk belajar agama zaman sekarang dengan dibuat pondok. Pondok adalah bid'ah hasanah menurut sebagian orang. Kalau kita tidak namakan bid'ah hasanah, kita mengatakan ini hanyalah masalah mursalah, hanyalah sarana untuk mencapai suatu yang disyariatkan. Adapun sesuatu yang syariat tersebut semua sepakat bahwasanya belajar agama, hafal Quran dituntut dalam syariat. Contohnya juga ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil yang disebutkan, ini contoh semua disebut oleh Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Contohnya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh adalah ilmu yang memeriksa para perawi, kredibilitas para perawi. Perawi ini berhak thiqah atau dhaif atau kadzab atau matruk, bagaimana kredibilitas sang perawi, apakah periwayatan yang bisa diterima atau tidak, itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Yaitu jarh artinya mencela sang perawi, at-ta'dil itu merekomendasi sang perawi. Karena seorang perawi harus ada nilai dari para ulama. Tidak semua orang boleh meriwayatkan hadis. Ilmu ini di zaman Nabi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak perlu. Para sahabat dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman semakin jauh dari Nabi, kemudian berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa perawi, maka perlulah ilmu jarh wa ta'dil, ilmu untuk mengetahui hadis ini bisa diterima atau tidak karena perawi-perawi tadi harus diperiksa. Namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dia bukan secara bahasa, sebenarnya dia bukan secara syar'i, dia bukan bid'ah. Tapi karena dia adalah suatu perkara dalam masalah agama yang baru ada, yang dulu tidak ada, maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah menamakannya sebagai bid'ah hasanah. Siapa di antaranya Ali bin Abdissalam, diikuti oleh Nawawi dan sebelumnya Imam Syafi'i. Mereka membuat istilah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu kalau kita lihat contoh-contohnya terkait dengan sarana, bukan tujuan, bukan bikin ibadah baru, bukan bikin akidah baru, bukan. Yang disebut oleh Ali bin Abdissalam ketika mencontohkan bid'ah sana tadi bahas masalah sarana, bikin pondok, bikin jembatan, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahwu dan saraf, ya. Misalnya kodifikasi Al-Qur'an, ini semua adalah sarana, ya. Dan itu kita tidak berselisih. Entah mau dinamakan maslahat mursalah, menurut kita itu bukan bid'ah, kan itu adalah sekedar sarana. Menurut sebagian ulama menganggap itu sebagai bid'ah hasanah karena dia terkait dengan perkara agama yang datang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jadi masalah adalah membuat ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau merubah suatu ibadah yang harusnya begini ditambah-tambahin, ya. Itu yang jadi masalah, ya. Baik. Sehingga kalau kita mau bagi bid'ah, ya, pembagian bid'ah. Ini tadi saya sudah sebutkan, ya. Perkara baru dalam agama yang tidak dicontoh oleh Nabi dan para sahabat. Ini ada dua model. Pertama terkait sarana. Yang kedua terkait tujuan atau ritual. Tujuan atau ritual inti.
Nah, kalau yang terkait sarana, contoh apa? Contoh atau tadi kita sebutkan contoh-contohnya seperti kodifikasi Al-Qur'an, ilmu sharaf, tirawat ta'dil, ilmu nahwu, pondok, ini semua sarana. Maka di sini ada yang menamakannya dengan maslahal mursalah, atau ada yang menamakan dengan sunnah al-hasanah, dan ada yang menamakan juga, ada ulama yang menamakannya dengan al-bid'ah al-hasanah, al-bid'ah al-hasanah. Ya. Ini intinya terutama ini ulama Syafi'i yang menamakan dari sana, seperti Al-Izz bin Abdissalam, An-Nawawi, sebelumnya mereka semua adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun menamakan sunnah al-maslahah al-mursalah sunnah hasanah seperti Asy-Syatibi rahimahullahu taala, kemudian demikian juga diikuti oleh atau Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Dan juga sebagian ulama ya yang lain. Tapi kita sepakat ini boleh, ini enggak ada masalah, terserah. Ini disepakati boleh. Ya, contohnya tadi kita sebutkan, ya, contohnya apa saja? Contoh membukukan Al-Qur'an. Contoh juga membukukan hadis, ya, atau mengkodifikasi hadis, ya. Contohnya pondok, contohnya ilmu nahwu saraf, contohnya ilmu jarh wa ta'dil, al-jarh wa at-ta'dil, dan lain-lain, ya. Kalau kita zaman sekarang mikrofon untuk azan. Apa sih ritual azan? Ritual azan adalah azan dengan suara yang keras. Karenanya ketika Abdullah bin Zaid bermimpi tentang azan, dia sampaikan kepada Nabi. Maka Nabi bilang ini azan yang benar. Dan Umar ternyata mimpi yang sama. Tapi bukan Abdullah bin Zaid yang disuruh azan. Tapi Rasulullah mengatakan, Al-Kihi ala Bilal. Wahai Abdullah bin Zaid, ajarkanlah kepada Bilal. Kenapa? Fa innahu anda sautan minka. Ya, karena dia suaranya lebih keras daripada engkau. Ya, oleh karenanya azan disyariatkan untuk dikeraskan suara, ya. Ini ritualnya. Nah, sarananya bisa bermacam-macam. Dia bisa pakai mikrofon, bisa pakai toa, bisa pakai. Nah, itu sekedar sarana, ya, sekedar sarana. Ya, sama seperti kita sekarang, kita taklim. Zaman Nabi sudah ada taklim. Ada Nabi mengajar, menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis. Sarana macam-macam. Kita bisa pakai Zoom, bisa pakai YouTube, bisa pakai. Ini sekedar sarana. Ini tidak jadi masalah. Kita tidak sedang membuat ritual baru. Yang jadi masalah, ini yang jadi problem di sini. Ketika terkait dengan ritual baru, ya, ritual baru. Ya, seperti misalnya dicontohkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dicontohkan oleh Imam Nawawi yang tidak boleh, contohnya Imam Nawawi menyebutkan misalnya salat raghaib. Ini enggak boleh. Apa salat raghaib? Salat raghaib adalah salat 8 rakaat atau 12 rakaat, saya lupa, atau 6 rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Pahalanya gini. Ini tidak ada dalilnya. Dalilnya pun lemah atau palsu. Ini kan membuat ibadah baru, buat salat sunnah baru yang tidak ada contohnya dari Nabi. Ini contohnya, langsung buat ritual baru. Ya. Salat raghaib. Nawawi melarang. Contohnya juga misalnya salat malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Itu ada sholat 100 rakaat. Sebenarnya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Silakan orang sholat, berdoa. Tetapi ketika mengkhususkan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, maka itu dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi. Bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar. Contoh lagi misalnya yang disebutkan oleh Nawawi adalah misalnya membaca Al-Quran ketika mengangkat mayat. Ya. Membaca Al-Quran atau berzikir, kalau nggak salah saya agak lupa ya, membaca Al-Quran ketika menggiring jenazah. Ya. Contoh lagi misalnya azan ketika sholat Id. Ini hal-hal semuanya baik, ya. Sholat baik, ya. Sholat baik. Sholat malam juga baik. Ya. Baca Al-Quran juga baik. Tapi kalau dibuat ngiringi jenazah maka dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi. Ya.
azan ketika sholat Id. Azan siapa yang bilang buruk? Azan baik, isinya tauhid, mengagungkan Allah. Tapi kalau azan sholat Id bid'ah ya. Salat raghaib juga. Ini semua dikatakan oleh Nawawi sebagai perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang bid'ah. Nah, jadi kita tidak bicara tentang berkaitan dengan sarana. Kalau sarana oke lah. Seorang mengatakan, bukankah apakah naik haji dengan pesawat tidak boleh? Boleh. Ini orang nggak paham. Ini masalah sarana, bukan ritual. Yang kita bicara tentang ritual baru. Tidak boleh kita bikin ritual baru terkait dengan amalan, terkait dengan akidah, nggak boleh. Tidak boleh ya. Nah, bid'ah bisa dibagi menjadi dua ya. Ditinjau dari hal ini bid'ah banyak klasifikasinya ya. Kita tulis di sini klasifikasi bid'ah. Yang pertama ditinjau dari kemurnian bid'ahnya. Mungkin kita boleh katakan demikian, kemurnian bid'ahnya. Maka terbagi menjadi dua. Ada namanya bid'ah asliyah, al-bid'atu al-asliyah, bid'ah asli. Itu yang benar-benar tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, asalnya memang bid'ah. Ada namanya disebut bid'ah idhofiyah, bid'ah tambahan. Bid'ah tambahan atau kreasi, bid'ah tambahan. Maksudnya apa? Bid'ah asli benar-benar memang tidak ada, Nabi tidak pernah melakukannya. Seperti tadi contohnya apa? Salat raghaib, ini contohnya tadi. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya sama sekali. Bid'ah tambahan maksudnya apa? Asal ibadahnya adalah syar'i. Ibadahnya syar'i, namanya bid'ah idhofiyah, adalah syar'i. Namun dimodifikasi. Ini maksudnya. Bid'ah tambahan. Contoh, ya, berzikir dengan cara tertentu. Berzikir dianjurkan, tapi berzikir dengan cara tertentu ini jadi masalah. Berzikir dengan cara tertentu. Contoh lagi, azan dengan tambahan misalnya. Azan dengan tambahan. Ya. Seperti orang-orang Syiah ketika mereka azannya syar'i, tapi mereka rubah. Ketika mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Kami bersaksi bahwasanya Ali adalah waliullah ya. Berzikir adalah syar'i, tapi ketika di otak-atik dirubah-rubah seperti yang didapati oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika dia melihat orang di masjid berzikir, yang satu jadi pemimpin, halilu mi'ah, kata dia, bertahlil 100 kali rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha, rame-rame. Dia punya anak buah, rame-rame berzikir, rame-rame. Dia pimpin, la ilaha illallah, la ilaha 100 kali. Sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, 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 rame-rame. Kemudian bertahmid juga 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, innakum uddu sayyi'atikum. Kata Ibnu Mas'ud, hitung aja keburukan-keburukan kalian. Kata mereka ketika ditegur oleh Ibnu Mas'ud, mereka mengatakan, ma nuridu illa khairan. Ya Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak melakukan ini kecuali kami ingin kebaikan. Artinya mereka punya ide, kalau zikir di sini mungkin ngantuk, tapi kalau zikir rame-rame semangat, kemudian ada syiar rame. Ya, kata mereka, ma nuridu illa khairan. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud membantah mereka, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Karena dimodif. Harusnya zikir biasa-biasa tapi dimodif rame-rame, satu suara, paduan suara, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengingkari, ya, ini lihat, hadhihi as-sahabah mutawaffirun, sahabat masih banyak. Lihatlah Nabi kalian, bahwasanya masih ada sisa-sisa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah seperti ini. Innakum laqad ji'tum bid'atin dhulma aw fuqtum ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap, atau kalian telah mengungguli sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aw muftatihu babil dhalalah. Laqad fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu babil dhalalah. Kalian telah mengungguli para sahabat. Para sahabat tidak beribadah seperti ini, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Ya. Jadi bid'ah yang asli ada, ya. Kemudian bid'ah tambahan itu ada, ya. Contoh, ini contoh, ya. Kemudian bid'ah ditinjau dari jenis amalnya, ya.
Maka ada bid'ah terkait bid'ah amalan dan ada bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Bid'ah amalan ya amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah akidah seperti munculnya misalnya Khawarij ya. Misalnya bid'ah akidah, Khawarij, Syiah, kemudian Murji'ah, kemudian Mu'tazilah. Ini semua bid'ah akidah, bid'ah akidah. Kemudian bagian bid'ah yang berikutnya ditinjau dari hukumnya, dari beratnya ya. Berat hukumnya. Maka ada namanya bid'ah yang kufur, ada bid'ah yang tidak sampai kufur. Bid'ah yang sampai kufur rata-rata bid'ah akidah seperti wahdatul wujud, Ibnu Arabi menganggap Tuhan bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bersatu dengan makhluk, atau bid'ah tentang syirik, minta kepada mayat-mayat dianggap ibadah, minta kepada mayat, minta kepada wali-wali dianggap ibadah, padahal itu adalah kesyirikan ya. Ini bid'ah qadariyah yang sampai qadariyatul gulat, qadariyah ekstrim, itu adalah bid'ah yang merupakan kekufuran. Dan bid'ah banyak yang tidak sampai pada bid'ah kekufuran. Ya, ini sekedar untuk gambaran sederhana tentang bid'ah ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi ikhwan, kalau kita ingin menjalankan Islam, jalanlah Islam yang murni, ya, jalan Islam yang bukan Islam yang tercampur dengan bid'ah, baik bid'ah amalan maupun bid'ah akidah ya. Yang penting bagaimana amal kita diterima. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Bukan masalah banyak amal atau tidak. Percuma beramal banyak tapi tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sebagian orang ketika membuka bid'ah hasanah, mereka akhirnya liar, mau bikin ini, bikin anu, liar ya, tidak terikat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Saya bacakan walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk surga. Ya. Hadis ini Rasulullah SAW berkata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Para sahabat heran, siapa yang tidak mau masuk surga? Aneh. Ya, semuanya ingin masuk surga, tapi Rasulullah SAW menjelaskan yang mau masuk surga, man ata'ani dakhala al-jannah. Yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat kepadaku, ya pada hakikatnya dia tidak ingin masuk surga. Pada hakikatnya tidak ingin masuk surga. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, ya tentang berpegang teguh, yaitu di akhir-akhir kitab Sahih Bukhari, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya seorang harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, harus taat kepada Nabi SAW, mendahulukan perkataan Nabi daripada segalanya. Siapapun yang menyelisih perkataan Nabi hendaknya dibuang, ya harus dibuang. Tidak boleh kalau sudah dengar perkataan Nabi kemudian kita bandingkan dengan perkataan ulama siapa, perkataan pemikir siapa. Hendak Nabi harus ditaati. Oleh karena dalam Al-Quran sebenarnya menyebutkan hampir 30 ayat, kurang lebih 30 ayat, di mana Allah menyuruh kita untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah sungguh taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah melarang, ya seperti Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu sungguhnya mereka tidak beriman sampai
Mereka menjadikan engkau hakim wahai Muhammad dalam segala urusan mereka yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Setelah mereka mendengar keputusanmu, mereka tidak gerundal sama sekali dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan keputusanmu. Ya. Allah juga berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Ya, mereka akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi ayat yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah SAW sekitar 30 ayat. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawakan oleh Nabi maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan apa yang Rasulullah larang maka berhentilah. Ya. Allah suruh datang dari Nabi, ambil apa yang dilarang oleh Nabi maka ditinggalkan. Dan ayat-ayat semakna ini banyak. Ya. Jadi untuk menjalankan Islam mudah, tinggalkan bid'ah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering sampaikan, ya akhi, sunnah-sunnah Nabi sangat banyak. Kita mau jalankan semuanya kita nggak mampu. Ngapain kita mengerjakan suatu perkara-perkara yang tidak jelas? Yang sunnah Nabi saja sangat banyak, belum bisa kita kerjakan. Terus kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang membuang-buang waktu dan terkadang menghabiskan duit. Sementara sunnah-sunnah Nabi masih banyak belum bisa kita kerjakan. Ya, makanya siapa yang sibuk dengan bid'ah maka dia akan meninggalkan sunnah. Orang yang melakukan bid'ah, sunnah dia akan tinggalkan. Karena sunnahnya begini dia selisihi. Sunnahnya begini dia selisihi ya. Nah, itu yang terjadi pada sebagian bid'ah. Dan subhanallah, di antara hal yang aneh kita lihat, sebagian orang begitu semangat melakukan bid'ah, bahkan bid'ah tersebut dijadikan barometer untuk wala dan bara, untuk loyalitas dan kecintaan dan kebencian, itu bid'ah tersebut dijadikan barometer. Sementara kalau untuk sunnah-sunnah yang jelas mereka tidak semangat. Sebagian orang seperti itu. Tapi sunnah-sunnah yang itu bid'ah seakan-akan harus semangatnya luar biasa. Jadi tolak ukur. Benar atau tidak? Kawan atau lawan? Subhanallah, bid'ah padahal. Ya, bid'ah padahal. Sampai sebagian orang berani mengatakan suatu perkara yang tidak ada di zaman Nabi, dia katakan wajib sekarang. Zaman Nabi tidak ada. Sekarang bisa jadi wajib. Ya. Aneh ya. Ya, mungkin listanya tidak mengatakan wajib, tapi sikapnya menunjukkan itu perkara yang wajib. Oleh karenanya seorang waspada perkara-perkara yang bid'ah dia tinggalkan. Yang jelas-jelas sunnah masih banyak. Meskipun orang melakukan banyak bid'ah, jangan ikut-ikutan. Kita bukan orang yang ikut-ikutan. Kita beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada dalil Al-Quran, sudah nggak usah ikut. Ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, kerjakan. Kalau nggak, sudah selesai, nggak usah. Masih yang ada dalilnya masih banyak kok. Ngapain kita lakukan hal yang tidak? Spekulasi. Yang sudah jelas masih banyak. Ngapain spekulasi? Tapi intinya, untuk menjalankan Islam yang benar, taat kepada Nabi, lakukan sunnah-sunnahnya dan tinggalkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk pada hadis yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Wa fi sahih an Ibnu Abbas. Ya. Maksudnya dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Diyat ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, ya perhatikan ya. Perhatikan di sini kata Rasulullah sallallahu, abghadun nasi ila Allah thalatha. Kata Rasulullah sallallahu, abghadun nasi ila Allah thalatha. Orang yang paling dibenci Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah 3 orang. Yang paling dibenci oleh Allah, dimurkai, dibenci oleh Allah ada 3 ya. 3 orang. Siapa orang tersebut? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, mulhidun fil haram. Yang pertama, nomor 1, mulhidun fil haram. Yang berbuat zalim di tanah haram. Di tanah haram. Kemudian yang kedua adalah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Yang ingin menghidupkan kembali ya, kembali dalam Islam sunnah-sunnah, tradisi-tradisi jahiliyah. Jahiliyah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Nomor 3 adalah muttalibul dami imri'in muslim bi ghairi haqqin.
muttalibu dami imri'in muslim bi ghairi haqqin liyuhri qadamahu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menuntut darah seorang muslim tanpa hak. Agar ditumpahkan darahnya. Baik, kita kembali pada hadis riwayat Imam Bukhari. 3 perkara. Pertama, hadis dibuka dengan sabda Nabi SAW, abghadun nas, orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang bahaya dengar hadis ini. Ini orang-orang paling dibenci. Ada orang dibenci, ini paling dibenci 3 orang. Bukan kebencian bertingkat-tingkat. Dan kita tahu Allah punya sifat mencintai dan Allah juga punya sifat membenci. Sifat benci dalam Al-Quran banyak. Allah mengatakan misalnya, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertaubat. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Allah mencintai. Lawan mencintai membenci. Dalam Al-Qur'an juga ada Allah membenci seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallah. Orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah kepada kalian. Dan dalam hadis juga banyak Allah membenci banyak ya. Ada orang yang Allah benci, ada tempat yang Allah benci, dan ada perbuatan yang Allah benci, ada. Jadi Allah memiliki sifat benci. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Allah bisa mencintai dan Allah bisa membenci. Yang dibenci bisa orangnya, bisa suatu tempat maksiat, bisa jadi perbuatan. Nah, di antara orang-orang yang dibenci, bahkan yang paling dibenci, abghadu an-nasi ilallah, yang paling dibenci. Ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian, makanya kita waspada jangan sampai terjerumus dalam seperti 3 orang ini yang sangat dibenci oleh Allah. Abghadun nasi ilallah salasa. Orang yang paling dibenci ilallah, 3 orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang pertama, mulhidun fil haram. Yang melakukan ilhad di tanah haram. Tanah haram di sini ada yang mengatakan mencakup tanah Mekah dan tanah Madinah. Tanah Mekah al-haramul makki dan Madinah al-haramul madani. Dua-duanya tanah haram. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Ibrahim harrama Makkata, ya. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkata. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan tanah Mekah, itu dengan izin Allah tentunya. Dan aku mengharamkan tanah Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan tanah Mekah. Maka berlakulah hukum-hukum tanah Mekah haram dan tanah Mekah Madinah. Tanah haram cuma 2. Adapun Masjidil Aqsa bukan tanah haram, apalagi Karbala, lebih lagi bukan tanah haram. Sementara orang Syiah menganggap Karbala lebih afdal daripada Mekah. Lebih afdal daripada Mekah, makanya ziarah di kuburan Husain di tanah Karbala seperti 20 kali haji, kata orang-orang Syiah. Dan tidak boleh juga seorang mengatakan Salithul Haramain, Masjid Aqsa adalah tanah haram yang ketiga. Itu juga ungkapan yang salah. Tanah haram cuma 2, Mekah dan Madinah. Mekah lebih spesifik lagi. Datang ayat secara khusus dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang ingin berbuat ilhad di tanah haram Mekah, kami akan berikan dia azab yang pedih, mengerikan. Sampai sebagian salah berpendapat, seorang baru niat saja, meskipun dia di Sana'a di Yaman, dia punya niat untuk melakukan keburukan di kota Mekah, sudah dicatat dosa. Baru niat sudah dicatat dosa, belum melakukan. Apalagi kalau melakukan. Karena Allah mengatakan, "Waman yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin." Siapa yang ingin melakukan kezaliman di tanah haram, maka kami berikan dia adab yang pedih. Oleh karena para ulama sepakat bahwasanya berbuat dosa di tanah haram, maka dosanya semakin besar ya. Dan pendapat yang kuat bahwasanya tidak dilipat gandakan, tapi kualitas siksaannya lebih besar. Ya. Dosa di tanah haram kualitas hukumannya lebih berat ya, karena tanah haram tidak sama dengan tanah-tanah yang lainnya. Tanah yang spesifik yang telah Allah pilih. Dan ilhad, mulhidun fil haram, melakukan ilhad dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, khilaf para ulama tentang apa yang dimaksud dengan ilhad yang dilakukan di tanah haram. Ada yang mengatakan kesyirikan, ada yang mengatakan pembunuhan, ada yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari berdasarkan perkataan para salaf, ilhad adalah semua maksiat. Siapa yang ingin melakukan maksiat di tanah haram, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih, siksaan yang pedih. Tanah haram Madinah juga ada ancaman ya. Kata Nabi SAW, Al-Madinatu haramun baini thawr wa air. Sungguhnya Madinah itu tanah haram antara
Jabal Thawr yang ada di belakang Jabal Uhud dengan Jabal Ir yang ada di dekat Dzulhulaifah, Bir Ali kata orang. Itulah tanah haram. Kemudian kata Nabi SAW, man ahdatha fiha hadathan aw awa fihi muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wal adlan. Siapa yang melakukan hadas di kota Madinah, hadasnya ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan kesyirikan, ada yang mengatakan kezaliman, intinya dosa-dosa yang parah. Siapa yang melakukan perkara-perkara besar, dosa-dosa besar di tanah haram atau melindungi orang yang melakukan perbuatan tersebut, fa alaihi la'natullah, maka laknat Allah baginya. Dan laknat malaikat dan seluruh laknat manusia untuknya. Allah tidak menerima darinya amalan wajib maupun amalan sunnah. Dan ini hukuman yang berat bagi orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram di Mekah maupun Madinah. Makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang mungkin punya travel, hati-hati ya. Jangan sampai mereka mendolimi jemaah haji di tanah Mekah, mendolimi jemaah haji di tanah haram, menipu mereka, membodohi mereka, dan ini terjadi. Mumpung orang Indonesia pada nggak ngerti, kemudian dibodoh-bodohin, diambil hartanya. Waliyadzubillah ya. Seperti menjual kambing ternyata tidak ada kambingnya, dan ini terjadi sering. Saya pernah ketemu seorang, dia mengeluh, dia bilang, Ustaz, saya tadi diajak melihat kambing kita akan dipotong, kita lagi nonton, tahu-tahu ada grup lain datang. Ternyata kita cuma disuruh nonton aja, ternyata itu kambingnya grup yang lain, kambing orang-orang luar waktu itu. Jadi penipuan seperti ini banyak, ini mengerikan. Berbuat kezaliman bahkan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara mereka yang kemudian memang jaya sesaat, kemudian di ujungnya hancur. Sebagian mereka seperti itu, jaya sesaat mungkin bertahun, kemudian akhirnya hancur di dunia. Kenapa? Karena mereka menzalimi tamu-tamu Allah. Mereka menzalimi tamu-tamu Allah, menzalimi jemaah haji, jemaah umrah. Maka waspada. Di tanah haram lagi mereka, bukan dizalimi di Jakarta. Bukan dizaliminya di tanah haram di Mekah atau Madinah. Maka peringatan keras bagi kawan-kawan yang punya travel, itu bagus melayani tamu-tamu Allah, tapi layan yang baik, kalau salah minta maaf, bukan untuk menzalimi para tamu-tamu Allah tersebut. Nah, bahaya. Yang kedua, yang juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Yang ingin menghidupkan mulai tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyah? Tradisi jahiliyah semua yang menyelisih Islam, tapi tradisi jahiliyah. Ya, tradisi jahiliyah ya. Semua yang menyelisih Islam namanya tradisi jahiliyah. Apakah tradisi tersebut terkait dengan tradisi Yahudi, tradisi Nasrani, tradisi musyrikin Arab, tradisi orang-orang musyrik dari bangsa-bangsa terdahulu sebelum datangnya Islam? Itu semuanya tradisi jahiliyah, menyelisih Al-Quran Sunnah. Maka siapa yang mencari-cari ingin menghidupkan kembali tradisi ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana susahnya dakwah Nabi SAW dan para sahabatnya dahulu di Jazirah Arab. Sebelum Nabi berdakwah, Allah murka dengan penduduk bumi. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, Innallaha maqata ala ahlil ardi Araba mu'ajamahum. Ya, Allah murka kepada penghuni bumi yang Arab maupun non-Arab. Illa baqaya min ahlul kitab. Kecuali segelintir kecil dari ahlul kitab. Kenapa? Kerusakan terjadi di Jazirah Arab, di Mekah. Jahiliyah. Ya, jahiliyah, perkelahian antar suku, pembunuhan, anak-anak perempuan dikuburkan, kesyirikan menyembah berhala, hewan-hewan dikeramatkan, perdukunan, ya, kemudian jimat-jimat tersebar, ya, tatoyur, pamali-pamali tersebar, ya. Subhanallah, berbagai macam model kesyirikan ada di perzinahan, terbukanya aurat, ya. Terjadi di Mekah, semuanya jahiliyah, tradisi jahiliyah. Kemudian Nabi berdakwah dengan beratnya, berdakwah sampai diusir dari Mekah sampai ke Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah dalam Fatu Mekah. Sampai Nabi berhaji di Mekah. Ketika Nabi berhaji Mekah setelah berapa tahun? Setelah 23 tahun berdakwah. Karena Nabi haji pada tahun 10 Hijriah, kemudian tahun 11 Hijriah beliau meninggal. Setelah 23 tahun berdakwah atau 22 tahun berdakwah, Nabi kemudian ketika haji Nabi berkhutbah di hadapan para jamaah haji, para sahabat sekitar 100.000, 120.000. Kata Nabi SAW, ala inna kul amril jahiliyah, ya, kul amrin min umuril jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hataini. Ketahuilah seluruh perkara jahiliyah terbuangkan di bawah kedua kakiku ini. Enggak ada lagi perkara jahiliyah. Kemudian tersebarlah Islam, tersebarlah akhlak, tersebarlah rasa malu di antara para wanita. Orang-orang jauh dari kesyirikan, orang jauh daripada khurafat, orang-orang jauh daripada tatoyur, pamali-pamali, macam-macam halnya. Jahiliyah pun hilang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam cahaya. Minadz dzulumati ila nur. Allah keluarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Setelah Islam tersebar, kemudian ada orang-orang mulai musik-musik, ingin menebarkan kembali tradisi jahiliyah, dihidupkan kembali. Tradisi kesyirikan, tradisi buka aurat.
mau dihidupkan kembali di negeri Islam. Ini orang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci oleh orang seperti ini. Dengan alasan ini tradisi nenek moyang kek, dengan alasan ini adalah sumber pariwisata kek, ini semua ingin menghidupkan kembali kesyirikan, khurafat-khurafat ingin dihidupkan lagi, mencari tradisi jahiliyah untuk dihidupkan di tengah kaum muslimin. Ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ketawa-ketawa sekarang dibenci oleh Allah. Nabi yang bilang dalam Sahih Bukhari, mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Ini menghidupkan kembali sunnah jahiliyah. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, muttalibu dami imri'in muslim bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Seorang yang mencari darah dengan mengada-ngada ya, dia ingin agar tanpa hak. Dia bikin inilah kebohongan dan saksi palsu lah agar orang itu dibunuh. Intinya dia membunuh tanpa hak. Berbahaya. Di antara perkara kezaliman yang sangat besar adalah membunuh, menumpahkan darah orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Tidak semua orang melakukan kemaksiatan harus ditumpahkan darahnya, enggak. Pencuri, taruhlah dia mencuri, dipotong tangannya bukan dibunuh. Ya. Kemudian kita lihat di tanah air kita terkadang hal-hal yang aneh-aneh gara-gara perkara kecil kemudian dibunuh. Gara-gara terkadang ribut gara-gara bola sampai ada yang dibunuh. Waliyadzubillah, jahiliyah. Ya. Makanya awal ma yuqda bainan nas fid dima. Nabi SAW mengatakan perkara yang akan disidang oleh Allah pada hari kiamat masalah darah. Sampai dalam hadis disebutkan bagaimana al-maqtul ya'ti yaumil qiyamah muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi. Seorang yang terbunuh dengan kafir pada hari kiamat kelak, dia akan pegang kepalanya lepas dia pegang sampai bercucuran darah. Tangan satunya pegang pembunuhnya, dia mengatakan ya Rabbi, hadza qad qatalani. Dia pegang mulutnya bicara ya Rabbku, ini orang telah membunuh saya. Kepalanya berlumuran darah. Sidang di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Ya. Seorang jangan sampai menumpahkan darah orang lain ya. Dan terlalu banyak larangan tentang hal tersebut. Ya. Tentunya bahasanya tersendiri. Tapi intinya, inilah tiga orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini semuanya merusak Islam. Yang poin paling penting ini yang merusak Islam murni, merusak kemurnian Islam. Sudah datang baik-baik ya, kemudian Islam sudah dikerjakan dengan baik, ada orang hidup Islam, dia rusak dengan tradisi jahiliyah. Dengan tradisi nenek moyangnya kayak dengan tradisi masyarakatnya kayak. Kalau kamu bukan orang Islam enggak ada masalah. Kalau orang Islam enggak boleh. Kau akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Syekh Ibnu Wahab rahimahullahu taala membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qauluhu sunnatul jahiliyah. Syekhul Islam Taimiyah menerangkan tentang hadis ini, mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Sabda Nabi tentang sunnah al-jahiliyah, yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin ay fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima ja'a bil mursalun. Yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah adalah termasuk dalamnya seluruh perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang mutlak. Perkara jahiliyah itu ada dua, perkara yang mutlak dan ada yang muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat pada sesuatu. Mutlak maksudnya perkara jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu jahiliyah di mana-mana, semua kerusakan sebelum Nabi diutus. Tadi Allah murka kepada penghuni bumi. Adapun setelah Nabi diutus tidak ada perkara jahiliyah mutlak. Perkara jahiliyah cuma ada pada sebagian. Tidak ada semua orang jahiliyah enggak, karena selalu ada orang yang di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada sekelompok dari umatku senantiasa di atas kebenaran, di atas kebenaran. Tidak ada jahiliyah mutlak. Tapi kalau jahiliyah yang terikat, terkhususkan kita bilang pada dirimu ada jahiliyah, orang per orang. Seperti Nabi pernah berkata kepada Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada dirimu ada perkara jahiliyah. Kenapa? Karena Abu Dzar mencela seorang dengan ibunya. Ayartahu bi ummihi, kata Nabi, apakah kau mencela dia dengan menyebut ibunya? Engkau menyebut ya ibna sauda, wahai anak wanita hitam. Mencela orang dengan mencela ibunya adalah sifat jahiliyah. Rasulullah tegur Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Pada dirimu ada perkara jahiliyah. Ini namanya perkara jahiliyah yang muqayyad, hanya seperti mungkin suatu tempat dalam masa tertentu ada jahiliyah di situ ya. Sebagian tempat jahiliyah. Kemudian situ orang berzina, situ macam-macam, kemudian datang dakwah, kemudian orang pun mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah tersebut hilang. Tapi jahiliyah total itu enggak ada. Jahiliyah total itu ada sebelum diutusnya Nabi. Setelah ada Nabi, maka ada jahiliyah parsial.
Entah pada suatu tempat tertentu, entah zaman tertentu, entah orang tertentu, ya. Yang ada cuma jahiliyah parsial. Kemudian kata Nabi SAW, kata Ibn Taimiyah menjelaskan tentang sunnah jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud kitabiyah, wathaniyah. Apakah jahiliyahnya Yahudi Nasrani atau jahiliyahnya para penyembah berhala? Ya, penyembah berhala banyak ya. Tradisi mereka itu jahiliyah semua. Au ghairihima, atau orang-orang terdahulu, musyrikin terdahulu atau musyrikin zaman sekarang. Min kulli mukhalafatin lima ja'il mursalun. Semua yang menyelisihi ajaran para rasul, maka itu jahiliyah. Itu adalah jahiliyah. Maka di antara hal yang bisa membuat Islam kita murni dan kokoh, kita harus mengenal perkara-perkara jahiliyah agar kita bisa hindari. Dan buku yang paling terbaik dalam masalah adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala dalam judulnya Al-Masail Jahiliyah. Tentang perkara-perkara tradisi jahiliyah, kumpulkan ada 100 lebih tentang perkara jahiliyah, kita kenal satu persatu agar kita tidak terjerumus dalam perkara jahiliyah ini. Agar Islam kita semakin kokoh. Konsekuensi daripada Islam yang benar, Islam yang murni, sunnah yang benar adalah meninggalkan perkara jahiliyah ya. Perkara jahiliyah. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang saya sampaikan kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.